Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak lupa juga salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Saya Zahra Nabila Insani sebagai moderator dari kelompok 6. Dengan ini, teman-teman saya, Gina Lutfiah dan Salsabila Firdaus, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Pendidikan sebagai Suatu Sistem. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Pendidikan sebagai suatu sistem memiliki beberapa bagian yang satu dengan yang lainnya, saling mempengaruhi. Bila bagian yang satu tidak diperhatikan atau lemah, maka akan mempengaruhi keseluruhan dari sistem tersebut. Para pendidik perlu memahami pendidikan sebagai suatu sistem sehingga dalam melaksanakan proses belajar mengajarnya akan memperoleh hasil yang maksimal bila pendidik memperhatikan unsur-unsur atau bagian-bagian yang ada yang sangat mempengaruhi proses pendidikan atau kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukannya. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Gina Lutfiah. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan rumusan masalah. Pertama, pengertian pendidikan sebagai suatu sistem. Kedua, komponen-komponen sistem pendidikan. Selanjutnya, tujuan penulisan. Pertama, menjelaskan pengertian dari pendidikan sebagai suatu sistem. Kedua, menjelaskan komponen-komponen sistem pendidikan. Selanjutnya, pengertian pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan. Pelayan mengantar dan menjemput dinamakan pedagogos. Dalam bahasa Romawi, pendidikan diistilahkan sebagai educate, yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Pendidikan adalah usaha sadar dan rencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sistem menurut M.C. Ashton tahun 1983 adalah sebagai strategis yang menyeluruh atau rencana dikomposisi oleh suatu aset elemen yang harmonis mempresentasikan kesatuan unit. Masing-masing elemen punya tujuan sendiri yang semuanya berkaitan terurut dalam bentuk yang logis. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sistem pendidikan adalah kesatuan komponen-komponen yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan. Semua unsur itu saling terkait dan bersatu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara teori, sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang menjadi inti dari proses pendidikan. Komponen sistem pendidikan. Dalam kegiatan atau proses pendidikan, terdapat komponen pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Komponen pendidikan tersebut seperti berikut. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan komponen sistem pendidikan. Terdapat 6 komponen. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan komponen pendidikan yang memiliki posisi penting dalam proses pendidikan. Berbagai tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik supaya dapat dicapai oleh peserta didik. Semua tujuan itu harus normatif baik, artinya tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Tujuan pendidikan ada yang sifatnya ideal dan ada pula yang sifatnya nyata.
Tujuan yang sifatnya ideal biasanya dirumuskan dalam bentuk tujuan pendidikan yang sifatnya umum, sedangkan tujuan yang sifatnya nyata dirumuskan dalam bentuk tujuan khusus. Dalam sistem pendidikan nasional, tujuan umum pendidikan dijabarkan dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Makna tujuan pendidikan nasional itu adalah membentuk manusia Indonesia yang bisa mandiri dalam konteks kehidupan pribadinya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta berkehidupan sebagai makhluk yang beragama, ketuhanan yang Maha Esa, manusia Indonesia yang dicita-citakan dan harus diupayakan melalui pendidikan. Yang kedua yaitu pendidik. Pendidik ialah orang yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan. Orang tua biasanya disebut pendidik menurut kodrat, sedangkan guru dan tenaga-tenaga lainnya yang sejenisnya disebut pendidik menurut jabatan. Berdasarkan hal di atas, kita dapat membedakan pendidik itu menjadi dua kategori. Pertama, pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua. Kedua, yaitu pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Orang tua sebagai pendidik menurut kodrat adalah pendidik pertama dan utama. Hubungan orang tua dengan anaknya dalam hubungan edukatif mengandung dua unsur dasar, yaitu pertama, unsur kasih sayang orang tua terhadap anak. Dua, unsur kesadaran akan tanggung jawab dari pendidik untuk menuntun perkembangan anak. Guru sebagai pendidik menurut jabatan menerima tanggung jawab pendidik dari tiga pihak, yakni orang tua, masyarakat, dan negara. Diharapkan sikap-sikap dan sifat-sifat yang normatif baik sebagai kelanjutan dari sikap orang tua pada umumnya, antara lain kasih sayang kepada peserta didik, tanggung jawab kepada tugas mendidik. Sehubungan dengan tanggung jawab ini, Prayitno tahun 2000 mengemukakan kewajiban pendidik ialah menyelenggarakan praktik pendidikan terhadap sejumlah anak peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengembangkan semua potensi yang dikaruniakan Allah kepada anak secara optimal. Yang ketiga yakni peserta didik. Istilah peserta didik digunakan berdasarkan pandangan bahwa makhluk manusia yang dididik adalah makhluk yang berkepribadian. Istilah tersebut digunakan mengingat bahwa pendidikan adalah suatu proses pendidikan sepanjang hayat. Ia merupakan suatu proses penyesuaian diri dan proses pemecahan masalah. Dengan kata lain, suatu proses kemanusiaan manusia. Dalam Dryarkara tahun 1980, hakikat peserta didik didasarkan pada 4 hal menurut Raka Joni, yakni yang pertama, peserta didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri sesuai dengan wawasan pendidikan seumur hidup. Yang kedua, peserta didik memiliki potensi baik fisik maupun psikologis yang berbeda-beda, sehingga masing-masing peserta didik merupakan insan yang unik. Yang ketiga, peserta didik memerlukan pembinaan individual serta perlakuannya manusiawi. Dan yang keempat, peserta didik pada dasarnya merupakan insan yang aktif menghadapi lingkungan. Asumsi yang dikemukakan di atas membawa implikasi terhadap tugas-tugas guru di sekolah. Peserta didik ialah manusia yang memiliki potensi yang selalu mengalami perkembangan sejak terciptanya sampai meninggal dunia dan perubahan terjadi secara bertahap, tapi secara wajar. Pendidik bertugas membimbing dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu pada tiap-tiap tahapnya. Seorang pendidik harus memahami tahap-tahap perkembangan dan potensi peserta didik tersebut. Kita menyadari tidak ada dua orang peserta didik yang sama, tetapi diakui bahwa ada sifat-sifat yang umum yang dapat dipedomani. Oleh sebab itu, pendidik harus dapat mengetahui perbedaan individual tersebut. Yang keempat, materi. Berdasarkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, ditetapkan materi pendidikan yang relevan. Kita tahu bahwa tujuan pendidikan itu sangat luas, mulai dari tujuan umum sampai ke tingkat tujuan khusus yang sekecil-kecilnya. Guru harus dapat memberi penafsiran yang tepat mengenai jenis dan fungsi tujuan yang akan dicapainya secara konkret, sehingga dapat memilih bahan atau materi yang tepat sesuai dengan tujuan tersebut. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk mencapai tujuan tersebut, materi yang tepat harus dipilih. Kriteria apakah yang harus dipertimbangkan dalam memilih materi itu? Mengapa harus demikian? Kriteria atau syarat utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan itu adalah: yang pertama, materi
materi harus sesuai dengan menunjang tercapai tujuan. Yang kedua, materi harus sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik. Materi yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan, yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Dalam menetapkan materi tersebut, karakteristik peserta didik pada fase perkembangan tersebut harus pula menjadi pertimbangan. Yang kelima, yaitu metode, media, dan alat pendidikan. Yang pertama, metode. Metode adalah cara berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam menetapkan apakah suatu metode dapat digunakan atau kurang tepat, ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Kalau tujuannya ingin adalah supaya murid dapat melakukan sesuatu, mungkin metode yang lebih tepat adalah menggunakan metode demonstrasi, simulasi, atau bermain peran. Yang kedua, faktor murid atau peserta didik ikut menentukan efektif tidaknya suatu mode. Pada kelas tertentu, tepat digunakan metode diskusi, karena semua muridnya aktif. Pada kelas yang kebanyakan muridnya pasif, metode tersebut kurang berhasil. Yang ketiga, faktor guru juga ikut menentukan efektif tidaknya suatu metode. Yang kedua, yaitu media. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Dan yang terakhir adalah alat-alat. Kegiatan pendidikan berlangsung dengan menggunakan alat-alat pendidikan. Yang dimaksud dengan alat-alat pendidikan ialah segala sesuatu yang secara langsung membantu terwujudnya percapaian tujuan pendidikan. Dan komponen terakhir itu yang keenam, lingkungan pendidikan. Lingkungan atau environment meliputi semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara tertentu memengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life proses kita. Menurut Nialis Puerto tahun 1986. Sedangkan menurut Wasti Sumanto 1984 mengemukakan bahwa lingkungan mencakup segala material dan stimuli di dalam dan di luar dari individu, baik yang bersifat psikologis, fisiologis, maupun sosial kultural. Kedua pendapat ini menggambarkan pengertian lingkungan yang sekaligus menjelaskan jenis-jenisnya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi individu. Sesuatu yang mempengaruhi itu mungkin berasal dari dalam diri individu, internal environment, dan mungkin pula berasal dari luar individu, external environment. Individu dalam hal ini dapat membentuk orang atau lembaga. Lingkungan bagi seseorang sebagai individu adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dirinya, baik fisik dan psikis, dan sesuatu yang berada di luar dirinya seperti alam fisika atau non-manusia dan manusia. Individu dapat pula diartikan suatu lembaga pendidikan. Lingkungan dalam atau internal bagi sekolah sebagai suatu lembaga adalah segala sesuatu yang berada di dalam kampus atau kompleks sekolah tersebut. Lingkungan luar dari sekolah sebagai suatu lembaga adalah keluarga dan masyarakat sekitar sekolah. Jadi, yang mana lingkungan luar dan lingkungan dalam tergantung. Terima kasih kepada Salsa. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari komponen-komponen atau unsur-unsur yang saling bekerja sama satu sama lain menurut fungsinya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendidikan juga merupakan sebuah sistem yang dinamis, kontekstual, atau sistem yang terus-menerus bergerak tanpa henti. Tentunya, pendidikan sebagai suatu sistem harus terbuka untuk menerima tuntutan-tuntutan akan kualitas. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal kami mohon maaf. Kami tutup dengan membacakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.